Anjrit, apaan tuh, ya Allah, ya Allah. Lihat dong, kayak iblisnya real banget lagi mukanya. Oh my god. Ya, airnya nyala sendiri ya. Cuma nih TV gue kecilin banget, soalnya gue takut banget sama suaranya. Suaranya serem banget. Buset, gila, suspense gila sih. Tidur malam lagi tuh kan, lu ngapain begadang mulu deh gue tanya. Jam 3 pagi belum tidur, aneh lu emang. Gila nih film bagus banget sih, super low budget tapi gila ide ceritanya sih. Ide ceritanya tuh kayak ide cerita YouTube short movies, tapi dibikin versi yang lebih panjang. Jangan terlalu fokus sama background gue karena yang seperti udah gue bilang, apart gue lagi direnovasi. Oke, jadi ya kayak gitu. Jadi apartemen gue bukan tempat pejagalan ya. Pejagalan sapi-sapi, pejagalan kambing, ini gue lagi renovasi. Lo lihat tuh, lihat catnya. Makanya masih kayak gitu. Makanya masih banyak plastik yang nempel karena belum kelar. Tapi kali ini vlognya bukan mau ngebahas renovasi apa sih yang ada di apart gue. Hari ini gue mau mengajak kalian untuk merayakan hari horor sedunia. Enggak sih, sebenarnya karangan gue aja sih, sebenarnya bukan hari horor sedunia. Gue hari ini mau menantang diri gue untuk nonton film horor tengah malam. Jadi gue mau nonton film ini tengah malam, dimana kayak udah gak ada matahari kan, terus setan pada keluar semua, lampu gue gelapin, udah pas banget settingnya nonton film horor. Terus gue nonton film ini gak bakalan ditemenin siapa-siapa, kecuali diri gue sendiri. Jadi gue mau melihat emosi apa atau perasaan apa yang bakal gue rasain pada saat nonton film horor di tengah malam itu. Ini masih sore sih, masih jam 4 sore. Rencananya ini gue mau beli makanan dulu. Gue mau beli cemilan dulu, terus baru abis itu malamnya gue makan cemilannya untuk nonton film horor ya. Kemungkinan sih bakalan gue makan duluan sih. Sebelum nonton film horor udah gue makan duluan tuh cemilan. Buat tester aja. Jadi ikutin keseruan gue hari ini untuk nyetok snacknya untuk gue nonton film horor tengah malam nanti. Ini lucu gak sih? Kayak kamera back, jadi kayak buat kamera gue belum punya warna putih, gue cuma punya satu kamera back, terus ini kayak bisa jadi kamera back juga dan warnanya lain putih. Ini gede banget sih, nggak gede-gede banget sih, cukup kamera sih, tapi itu ini bahan parasut gitu si talinya, jadi agak licin. Bagus sih. Lihat berapa banyak tas yang gue gantungin di badan gue. Saatnya makan. Gue sebelum makan mau menggosip dulu. Jadi hari ini, seperti yang udah gue bilang, gue akan nonton. Oh my god, oke. Oh my god. Gue suka banget sama anak kecil, kecuali anak kecil yang berisik sama tantrum. Gue gak bisa, gak bakalan gue omelin sih, gak bakalan gue plototin. Yang gue lakuin pasti akan gue hindarin. Anak kecil yang berisik tantrum itu pasti gue hindarin. Ada loh anak kecil yang kayak lovable aja, dia kalem, tenang gitu kan, gak rewel, nangisnya pun gak yang tantrum teriak-teriak gitu. Nggak bisa sih, maksudnya gue salut sih sama orang tua yang bisa sabar banget ketika anaknya tuh lagi tantrum. Gue salut sih. Gue pengen ngomongin film apa sih yang bakalan gue tonton malam ini, tengah malam ini. Jadi film yang mau gue tonton malam ini adalah film Undertone, produksi A24. Gue gak tau kenapa nih film gak masuk bioskop Indonesia. Seperti kita tahu gitu ya, film horor A24 tuh menurut gue tuh udah top playernya horor, top player rumah produksi horor sekarang selain Blumhouse. Karena gue sedih film yang gak ada di bioskop, gue nanti akan beli popcorn dari XX1, popcorn favorit gue dari semua bioskop. Gue akan beli dan gue akan makan ntar malam sambil nonton film Undertone.
Jadi ntar gue akan pergi ke XX1, tapi gue nggak mau nonton film di XX1, gue cuma pengen beli popcornnya doang. Bener hari ini gue ke mall gara-gara gue pengen belanja bahan masakan sih, ada yang habis gitu, jadi gue kesini deh. Sama ya itu, gue pengen beli popcorn. Tadi gue tuh sempet worry gitu loh, kayak gue sempet khawatir nanti kalau gue, karena ini tuh masih jam setengah enam sore, dan gue akan nonton filmnya ntar tengah malam gitu, jam 11-an. Tuh popcorn 5 jam lebih di ruangan terbuka tuh pasti kayak alot, ngerti nggak sih? Nggak enak. Jadi tadi gue mencari hack gimana caranya nyimpen popcorn yang awet dan tetap crispy dalam berjam-jam, mungkin bisa berhari-hari. Apa sushi enak banget ya? Dan gue nggak pernah enak gitu loh makannya, karena mereka porsinya bisa diatur sendiri, nggak mesti banyak. Kalau lagi lapar banget tuh pesan berpiring-piring ya, tapi kalau lagi nggak terlalu lapar tuh tinggal pesan 2 piring, bisa diatur. Ada satu lagi kayak sushi stall kesukaan gua, kayak tempat jualan sushi kesukaan gua, namanya Zushiku. Dia tuh lebih customizable lagi gitu kalau lo mau beli sushi. Di Zushiku itu pesan sushinya benar-benar per piece, jadi per item, dan enak. Itu yang paling penting ya, enak. Restoran Jepang favorit gue yang cabangnya ada di mana-mana dan gampang ditemuin itu ya Sushi Tei. Sama gue baru nemu ini nih satu nih, karena sebenarnya gue udah banyak nyobain banyak restoran sushi ya, lo tau lah nama-nama yang gede ya. Gue gak suka sama sushi mereka, selera sih, balik lagi selera ya, nggak ada selera gue sama sushi merek yang lain. Sama gue suka itu Zushiku, walaupun cabangnya nggak banyak. Kemalu-malu yang Zushiku itu fresh aja gitu, sushinya tuh fresh tuh, sama kayak bahan-bahan makanan yang dia masukin ke dalam, dia gulung dalam sushinya tuh unik aja, teksturnya unik, rasanya enak. Gue kangen masak deh. Udah lama nggak masak, kecuali masak telur ya. Masak telur mah tiap hari. Gue lagi membeli donat. Enak-enak banget nggak sih? Ini sih gue tadi beli yang mochi dough, donat mochi. Kasih banyak ya mbak. Wih, sampai mejret pistachio kunafa ya. Ini menggiurkan banget sih. Tapi gue nggak akan makan sekarang karena gue baru makan. Gue akan makan donatnya pas lagi nonton film horor. Masih begah banget ini. Ntar gue napas dulu. Napas dulu. Saatnya kita popcorn hunting. Let's go to cinema XX1. Oh my god, tadi gue minta tolong di seal gitu sama mbaknya supaya dia enggak ke expose udara, maksudnya biar dia nggak kena udara kelamaan. Gue tutup. Yeay, gue udah dapet popcorn. Oke, saatnya pulang. Gak ada yang gue mau grocery shopping dulu. Oke, udah kelar. Thank you XX1 for the popcorn. Love your popcorn so much. Gak pernah nge-skip Peri Plus tanpa nggak beli buku. Help me. Aku mau beli ini. Biasa novel thriller. Gothic thriller. Yes. Mau beli ini ya, Mbak? Itu aja. Untuk harganya 235.000. Oke. Yeay, buku baru. Yes. Lihat apa yang gue beli. Walaupun masih ada 3 antrian lagi novel baru yang harus gue baca, dan 3 novel ini juga belum keluar dari plastiknya. Ini gue mau pulang. Udah ini baru jam 7 sih. Berarti 4 jam lagi menuju nonton film setan tengah malam. Gimana nih? Enggak sih, sebenarnya gue nggak takut sih. Tapi nggak tahu sih, kalau misalnya filmnya serem banget, kemungkinan gue akan takut. Tapi ini film kayaknya nggak ada wujud setannya gitu. Paham gak sih? Doain aja semoga gue bisa tidur cepet hari ini abis nonton film horor. Yeay, gue udah sampai rumah.
Sekarang gue mau nunjukin tutorial gimana caranya nyimpen popcorn supaya popcornnya awet berjam-jam atau berhari-hari atau bertahun-tahun. Karena mungkin bisa aja tuh popcorn awet setahun. Enggak sih. Jangan ikutin saran gue. Jangan ikutin apa yang gue omongin barusan. Ntar lo keracunan makanan. Jadi pertama-tama bahan yang harus lo siapin adalah bukan lain yaitu popcornnya. Ini adalah popcorn terbaik se-Indonesia menurut pendapat gue. Kalau lu nggak setuju ya udah diem aja, oke? Pokoknya pendapat gue ini adalah popcorn terbaik se-antero Indonesia. Siapin popcornnya, gue beli popcorn yang asin dan manis. Jadi mix, campur. Sekarang udah jam 7:30 dan gue nanti jam 11 malam akan nonton film setan. Gue akan nonton film horor gitu kan. Berarti itu tinggal tuh 3,5 jam lagi gue baru nonton film. Dan ini gue tadi beli sejam yang lalu. Baunya enak. Jadi gue nggak mau ngebiarin popcornnya terbuka di ruangan gitu ya, kena udara berjam-jam. Karena gue tahu nih pasti bakalan nggak enak. Ini masih enak. Oke. Ini masih enak. Yuhu. Enak banget sih popcorn XX1. Jadi gue akan nonton film horornya sambil makan ini. Supaya suara setannya tuh kedengeran, ngerti gak sih? Suara-suara yang bikin deg-degannya, suara suspense-nya tuh kedengeran. Kalau lu makan keripik singkong atau lu makan basreng, nggak bisa. Lu makan basreng sambil nonton film nggak bakal bisa. Isi kuping lu tuh yang lu denger cuman kriukan basreng yang ada di mulut lu doang. Kenapa lo harus makan popcorn ketika lagi nonton? Karena popcorn isinya angin, dikunyah nggak berisik gitu loh. Lu bayangin nggak satu bioskop isinya orang-orang makan basreng, atau nggak orang-orang makan kerupuk udang. Kerupuk udang berisik nggak sih? Basreng deh yang keras banget, nggak bakalan lu bisa tenang nontonnya. Jadi makanya kenapa budaya popcorn dan budaya nonton tuh jadi satu. Dan kedua, alat yang lu perluin untuk nyimpen popcornnya supaya dia awet adalah cara plastik. Tapi ini bukan sebarang plastik. Jadi plastik ini punya sealant. Kalian bisa lihat sealantnya double. Ada 2 sealantnya. Lu bayangin sekedap apa itu di dalam plastik ini. Jadi semua popcornnya akan gue masukin ke dalam sini supaya dia kedap udara. Karena popcorn tuh sensitif banget. Jadi alot kalau lo biarin dia diem di ruangan terbuka gitu tanpa ada penutup. Saatnya kita nyekop popcorn untuk dimasukin ke dalam plastik. Gue nggak punya sekopan by the way. Gue nggak ada sekopan, jadi mau gue langsung tuang aja semuanya. Gila, ini banyak banget sih. Gue sih tadi mikirnya ya karena gue akan masukin plastik kedap udara. Ya udah gue beli banyak aja sekalian karena sebenarnya bisa jadi berhari-hari awetnya. Butter-butternya. Gue butuh 10 tangan. Oh shit. Not my popcorn. Karena dia tuh udah lengket. Udah habis dan semuanya udah pindah ke sini. Trik yang bisa kalian pakai untuk nyimpan popcorn tanpa dia berubah jadi alot, tanpa dia berubah jadi seblak. Ini ntar gue makannya kayak gini pas sambil nonton. Ya yang manis di bawah semua. Oh my god. Ini adalah pertama kalinya gue nyoba masukin ini ke dalam plastik kedap udara dan gue mau ngebuktiin kalau emang beneran jadi awet popcornnya. Ini harus rapet banget ya, rapet. Oh, kayaknya gue harus masukin udara deh. Kok masukin udara sih? Harusnya jadi masukin udara dong, udara alot dong. Gue keluarin dulu udaranya. Oke, udah gue keluarin semua udara, yuk keluar semua. Gimana cara lu mengontrol? Menurut gue udara adalah sesuatu yang nggak bisa diatur. Disuruh keluar masih aja ada di dalam dia. Zipper ASMR. Oke, lihat, udah lumayan kedap, udaranya udah gue keluarin, dia gepeng di sini. Gue akan berdoa semoga dia nggak alot. Oke, gue mau mandi dulu. Nanti nontonnya masih lama banget, 3,5 jam lagi. Nanti gue akan update, oke? Oh ya, ini donat yang tadi belum gue makan. Donatnya belum ada yang gue makan karena masih kenyang banget. Besok kali gue makan. Oke, bye guys. Sampai ketemu nanti jam 11 malam dengan film horornya. By the way udah 10:30, belum, 10:15. Gue udah lumayan ngantuk dan gue udah makanin popcornnya kayak setengahnya. Jadi kayaknya gue bakalan nonton sekarang aja. Jadi tuh gue akan nonton film Undertone ini di Apple TV. Jadi ini dia ternyata ada di Apple TV kan. Jadi di Apple TV itu sistemnya either lo sewa sekali nonton atau lo beli.
film Undertone ini, di Apple TV ini tuh kayak sistemnya either lo pinjam filmnya selama 48 jam atau 2 hari, atau lo beli gitu. Jadi kayak misalnya contohnya nih, gue ke Conjuring nih ya. Gue ke Conjuring. Kalau ini harganya 49.000 tuh belinya. Sewanya 25.000. Tapi kayaknya karena ini film baru kali si Undertone ini ya. Jadi tadi tuh harganya lebih mahal dibanding yang Conjuring. Harganya tuh 119.000 kalau mau beli. Lumayan ya, gede banget harganya, 119.000. 139 nih, lebih mahal lagi. Mungkin kayak film box office. Film-film box office tuh harga situ. Nah, ini tadi gue nyewa, harganya 29.000. Lo bisa minjem film ini dalam sebulan. Tapi setelah lo pencet play, waktu pinjemnya tuh jadi 2 hari doang. Tapi kalau lo belum play, lo bisa nyimpan ini di dalam watchlist lo sebagai film pinjaman lo selama sebulan. Paham gak sih? Ya kayak gitu sistem Apple TV. Ya sebenarnya lumayan sih, karena ya kalau lo mau nonton film bagus aja jadinya lo bisa sewa gitu sekali nonton. Sekarang udah jam 10.14. Dan gue udah lumayan ngantuk. Jadinya kayaknya gue mau nonton sekarang aja. Maksudnya gue mau mulai nonton. Gue sebenarnya agak takut sih, karena ini ternyata ada horornya. Gue kira cuma thriller doang, tapi ternyata ada horornya, coy. Gue kayak mau bacain dikit sinopsisnya. Sinopsis cerita Undertone. Lo mesti tahu dari tadi gue ngunyahin popcorn, tau gak sih? Setengahnya kali ada. Astaga, belum mulai filmnya, kebiasaan. Undertone 2025 adalah film dari Kanada, film supernatural, horor. Ceritanya tentang podcaster, host podcast yang skeptis sama peristiwa paranormal. Terus karena dia tuh skeptis, maksudnya kayak dia nggak percaya gitu loh. Orang-orang yang nggak percaya sama dunia ajaib, sama dunia lain dia nggak percaya. Terus habis itu dia digentayangin, malah dihantui sama suara rekaman yang dia terima. Mungkin dia dapat dari pendengarnya, dapat rekaman gitu ya. Terus dia jadi diteror sama si suara rekaman itu. Terus hidupnya dia tuh sejak dapat rekaman suara itu tuh jadi kayak diteror. Ada banyak kejadian yang aneh lah semenjak dia terima rekaman suara itu. Jadi film ini katanya menang banget di sound design. Jadi kayak desain suaranya tuh katanya imersif dan yang serem banget. Suaranya tuh kayak mencekam gitu loh. Mungkin ini bagus di suara. Aduh, makanya gue takut nih kalau dari posternya aja kayak tai. Kan bagus banget posternya. Lu liat deh posternya tuh kayak, ini gue banget nih tiap ngedit vlog gue urusan sama audio tuh. Kayak film ini tuh menangnya di sound design, psychological tension, jadi kayak mengecam banget secara psikologis. Dia fokus sama audio based horror. Oh shit. Gue tuh sebenarnya takut banget sih kalau dengerin cerita horor lewat radio atau nggak lewat suara. Itu karena itu serem banget sih. Itu lebih serem menurut gue dibandingin visual, dibandingin kayak ada tampilan setannya. Kayak gue pernah ngebahas ini, yang namanya cerita yang muncul dalam imajinasi lo ya, mau itu dari tulisan kayak novel ataupun kayak audio dari suara, itu tuh lebih real rasanya dibandingin cerita yang lo lihat dari film, cerita yang lo lihat yang ada visualnya gitu. Bener-bener dibayangin gitu cerita di kepala kita, berarti kan dia lebih deket dibandingin yang di layar kita lihat dong. Dia bener-bener di sini gitu kan. Makanya ini gue takut karena lebih kayak main suara gitu loh, seremnya kayak lu bayangin lo suara-suara yang kayak gitu. Mampus gak sih? Itu serem banget sih kalau film setan terus mainnya suara. Aduh, dibandingin main visual ya, kalau serem banget gue juga takut gitu loh audio. Oh, gue mute. Biasanya solusinya di mute. Ini karena untungnya gak nonton di bioskop ya. Lihat dong, kayak iblisnya real banget lagi mukanya. Oh my god. Ini popcornnya udah gue habisin setengah. Oh, ini ratingnya bagus banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shout out to Sony. Yes. Ya. Yeah. Kenapa udah serem anjir suaranya? Bisa nggak usah serem? Oh my shit. Gue udah siap-siap remote tuh gak sih mau gue mute. What the fuck dude, I'm muting this shit. Gue tuh kalau nonton film horor mendingan bioskop, ngerti gak sih? Karena gue bisa pulang terus ya udah setannya ada di bioskop gitu. Ini tuh gue nonton di rumah. Anjir nih film intronya juga udah horor banget. Gila, ini suaranya ngaco sih. Ini film suaranya ngaco sih.
Kedengeran gak sih suara napasnya kedengeran? Podcaster, mic, lo dengerin suaranya. Kenapa nggak ada di bioskop sih? Biar gue bisa nonton di bioskop gitu loh. Kenapa gue harus nonton di rumah gue? Terus lo rekaman podcast malam-malam banget, tengah malam. Jam 3 pagi anjir podcast. Gue mau fokus sama filmnya. Ntar gue balik lagi. Oke, bye. Wait, aku mau pause dulu. Gue cuma pengen update. Gue kan bilang ke kalian gue mau ngasih tahu gimana rasanya popcorn dimasukin ke dalam plastik bag yang ketutup, yang kedap udara. Dan ternyata popcornnya masih masih garing, masih crunchy banget. Lu bayangin dong, ini udah jam 10:30 dan gue beli kayaknya tadi 5 jam yang lalu. Nih denger. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak crunchnya? Ternyata it works guys, it works. Jadi kalau misalnya lo ada popcorn yang nggak habis, terus masih crunchy, bisa lo bawa pulang, terus lo masukin ke dalam plastik kedap udara. Ntar pagi gue mau nyoba lagi nih ngetes kecrunchy-an dia. Ternyata hacknya manjur, ternyata hacknya bisa. Oke, gue mau lanjut nonton filmnya lagi. Bye. That's cool. No, I'll just hear it at the edit. Okay, I'm ready to start recording when you are. Oh my god, kayak gue lagi ngedit. Apakah ini film horor tentang gue? Ini ngerekam podcast malam-malam, nggak dinyalain lampunya. Tell us what it is, kiddo. Tidur lah jam 3 tuh ngapain sih? Tidur. Jam 3, jam 4 nggak tidur. Oh my god, oh shit. Lampunya nyala sendiri bangke. Sikat gigi lu tidur. Ngapain lagi masih podcast aja. Anjir hening banget gitu loh. Udah pagi aja masih serem gitu loh, masih biru cahayanya. Oh my god. Buset, gila suspense gila sih. Tidur malam lagi tuh kan, lu ngapain begadang mulu deh gue tanya. Jam 3 pagi belum tidur, aneh lu emang. Udah capek ngunyah gue. Lihat dari sebanyak apa di sini, gila maruk banget. Gue saking takutnya sampai ngambil selimut aja buat nutup muka gue. Anjrit. Ya airnya nyala sendiri ya ampun. Sumpah nih TV gue kecilin banget, soalnya gue takut banget sama suaranya. Suaranya serem banget. Tidur jam 3 lagi nih. Makanya tidur jam 10, jam 9 malam. Ada orang tidur. Anjrit, apaan tuh ya Allah, ya Allah. Itu apaan tadi ya? Nggak lihat lagi gue. Jam 3 lagi nih tidurnya. Selalu deh mbak. Beneran dia tidur jam 3 tiap hari. Yes, evil shit. Udah 3:30 pagi nggak tidur nih mbak. Salah lu aneh sih emang. Ya lu nyala lagi lampunya. Nyala sendiri. Udah capek gue. Oh my god. Oh my god. Gila nih film bagus banget sih. Tensionnya bagus banget sih. Oh my god. Itu kayak film-film short movie YouTube yang super low budget tapi gila ide ceritanya sih. Ide ceritanya tuh kayak ide cerita YouTube short movies tapi dibikin long version gitu, versi yang lebih panjang. Gue, oh my god. Gue mau update jam. Udah 50 menit aja gue nonton. Gue mau cari posisi PW. Tahu nih udah mulai klimaks. Suara napasnya itu loh, kayak suara napasnya tuh. Oh my god.
tidur tapi belum kelar. Wow. Oh my god. Oh my god, oh my god. Jam 12.10. Oke, saatnya gue tidur. Jadi moral of the story dari film ini adalah lu kalau tidur tuh yang cepet, jangan tidur jam 3. Karena jam 3 itu adalah jam witching hour. Jam witching hour itu adalah, namanya tuh tirai, jam tirai. Tirai antara dunia bawah sama dunia atas tuh batasnya tipis. Witching hour. Karena kebanyakan kesadaran dari makhluk hidup itu pada lagi tidur semua gitu. Jadi yang bangun tuh alam bawah sadar semua. Atau enggak kayak the underworld. Tuh makanya lu tidur ya. Pesan moral dari film ini adalah lu tidur cepet deh daripada lu ketemu yang aneh-aneh. Udah lu tidur cepet. By the way, kayaknya gue mau udahin juga vlognya. Gue mau sikat gigi. Ini udah jam 12 malam. Harusnya gue udah tidur sejam 2 jam yang lalu. Gue mau sikat gigi, terus habis itu gue mau cuci muka. Udah gue tidur. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Take care. I love you and bye-bye. Bobo.